Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa afsahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah izinkan kita pada pagi hari ini kembali bertemu berwajah di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua hasanah kita dan suri tauladan kita yang tentunya senantiasa kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita membahas tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub, salah satu nabi yang Allah berikan nikmat yang luar biasa. Ada 3 nikmat besar Nabi Ayyub yang Allah berikan. Yang pertama, hartanya berlimpah. Jadi Nabi Ayyub ini termasuk nabi yang kaya. Kemudian istrinya cantik dan juga taat kepada suaminya. Ini nikmat yang kedua. Yang ketiga, diberikan juga anak-anak kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi bisa dibilang salah satu bentuk keluarga yang sempurna. Ya, ada anak, ada istri, ada harta yang berkecukupan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kita dapati bahwa setiap kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali para nabi. Apa ujiannya Nabi Ayyub? Apa? Sakit. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah ini, Nabi Ayyub itu diuji dengan sakit. Sakit apa? Sakit lepra. Kulit. Takut lepra apa kulit? Yang dalam beberapa riwayat disebutkan sampai badannya itu kayak bisul-bisul, bernanah dan bau. Dan sakitnya itu berapa lama? Kita sakit biasanya berapa lama? Paling lama saya. Paling seminggu ya. Kalau di Indonesia 3 hari. Kalau pakai BPJS 3 hari sembuh harus keluar dulu ya, dianggap sembuh. Nabi Ayyub ini berapa lama? Yang bisa jawab boleh pulang dulu nih Pak. Nabi Ayyub ini sakit sampai 18 tahun.
Riwayat yang pertama disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa beliau mendapati istrinya ini menjual kepang rambutnya. Jadi dulu sampai sekarang ya, salah satu keistimewaan bagi para wanita adalah ketika dia punya rambut, dan rambut itu mahkota. Rambut itu mahkota. Nah, riwayat yang pertama kata Ibnu Katsir, saking susahnya Nabi Ayub pada waktu itu karena kan gak ada pemasukan nih, Nabi Ayub sakit, artinya lama-lamaan habis buat kehidupan. Istrinya awalnya bekerja membantu perekonomiannya Nabi Ayub alaihissalam, membantu ekonomi keluarga. Namun lama-kelamaan banyak orang tidak mau mempekerjakan istri Nabi Ayub. Kenapa? Karena muncul rumor pada waktu itu Nabi Ayub itu dikutuk. Nabi Ayub apa? Dikutuk, kena bala, kena sial. Maka muncul di kalangan masyarakat pada waktu itu, jangan mempekerjakan istrinya Ayub, karena takutnya kita juga kena sial. Maka kata Ibnu Katsir dalam kitab ini, beliau menyampaikan akhirnya istrinya sangat butuh uang. Beliau menjual kepang rambutnya. Jadi rambutnya itu dijual. Kalau hari ini kan ada praktek penjualan rambut. Kalau Bapak rambutnya pernah dijual nggak? Kita nggak tahu, tapi katanya ada. Buat bahan apa? Wig. Buat bahan wig. Ya itu mungkin dari salon-salon besar kali itu ya. Kita rambutnya dijual. Cuma uangnya yang dari kita gitu. Uangnya yang dari kita. Jadi kita masyarakat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau menjual rambutnya sampai suatu saat Nabi Ayub bertanya kepada istrinya perihal rambutnya karena tertutup. Jadi orang-orang dari zaman dulu dia agama samawa itu rambutnya tertutup. Rambutnya tertutup. Jadi salah satu kesamaan syariat dari semua nabi, para wanitanya itu menutup rambutnya. Ya makanya kalau kita lihat film-film dulu misalnya orang-orang non-muslim pun Nasrani misalnya wanitanya pada tertutup kan, biara-biarawati gitu tertutup. Karena memang itu diantara ajaran-ajaran samawa untuk rambut. Ternyata begitu dilihat istrinya Nabi Ayub ini rambutnya sudah botak, sudah berubah. Ini riwayat pertama yang menyebabkan perselisihan antara Nabi Ayub dengan istrinya. Riwayat yang kedua, memang istrinya itu kabur, dia melarikan diri karena tidak tahan lagi. 18 tahun suaminya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Jadi pelajaran buat kita. Seringkali kalau kita menjenguk orang sakit, yang perlu dikuatkan bukan cuma yang sakit, yang perlu dikuatkan bukan cuma yang sakitnya, pertama siapa? Yang jaga keluarganya ya sakit, itu juga perlu dikuatkan. Itu juga perlu dikuatkan. Kenapa? Karena seringkali yang jaga ini tadinya sehat, begitu yang sakitnya sembuh, yang jaganya jadi sakit. Kalau nggak siap mentalnya, saya pernah dibicuknya anak gitu ya, karena beberapa bulan waktu di Inggris itu, sampai seringkali kalau udah keluar dari rumah sakit ya, waktu itu benar-benar itu masih teriak suara musik itu, sini apa tuh ya, bunyi-bunyi itu buat oksigen gitu ya, buat jantung. Itu kadang-kadang karena kita hampir setiap hari dari situ. Jadi ini yang pertama, karena diriwayatkan oleh Ibnu Katsir itu salah satu penyebab istrinya melarikan diri karena tidak tahan dengan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Demikian juga misalnya takziah. Kenapa kita bertakziah padahal kita misalnya kenalnya sama suaminya? Suaminya orang pikir laki-laki meninggal dunia. Kita gak kenal dengan perempuannya, dengan istrinya kita gak kenal, dengan anaknya kita gak kenal.
apa? Menghibur keluarganya si mayit. Ya, menghibur keluarganya si mayit. Ya. Atau kalau melihat tulisan-tulisan tentang sibling rivalry, sibling rivalry. Di situ dianjurkan oleh para psikolog anak itu, kalau kita nengok bayi, kita kan suka bawa adop tuh ya, suka bawa hadiah. Seringkali kita mengabaikan kakaknya si bayi. Kalau dia udah punya kakak ini, padahal salah satu pemicu kecemburuan adalah adik saya dia bayi banyak banget dapat hadiah. Hadiah ya, ya dapat. Ya, maka dianjurkan kalau bisa begitu kasih bayi dia kasih apa permen apa gitu sehingga si kakaknya tuh senang, si kakaknya juga senang. Jadi masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama surat Al-Anbiya. Yang pertama surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa ataynahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Surat apa? Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Wa Ayyub, dan ingatlah kisah Ayyub. Innada rabbahu anni massani ad-durr. Ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamar rahimin, dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi kisah tentang Nabi Ayyub ditimpa penyakit Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya. Tapi Nabi Ayyub di sini tidak kemudian bersedih. Beliau tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Saya pernah cerita kalau ada orang Jerman masuk Islam gara-gara dengar apa? Lihat ya, saya pernah cerita belum lupa. Jadi ada orang Jerman itu masuk Islam gara-gara temannya dia bule, orang Muslim. Si orang Jerman ini berteman dengan seorang Muslim. Orang Muslim ini sakit, dijenguk. Begitu dijenguk ditanya kabarmu gimana? Kata dia alhamdulillah good. Dia bingung alhamdulillah itu apa? Kata si Muslim yang sakit ini, alhamdulillah itu pujian saya kepada Tuhan saya. Makin bingung si bule ini. Dia bilang, kamu sakit, tapi kok masih memuji Tuhan? Gak ada konsep itu, sakit kok ngomong alhamdulillah. Daripada lagi sakit, alhamdulillah udah mendingan, alhamdulillah udah baikan kan gitu. Dia bingung nih, si orang sekuler ini, sakit kok bersyukur. Dia tanya lagi, kenapa kamu bersyukur? Dia jelaskan, sakit dalam keyakinan saya, sakit itu menggugurkan dosa. Dengan Allah berikan saya sakit, saya punya kesempatan lebih banyak lagi untuk berzikir, kesempatan untuk bisa beribadah lebih khusyuk. Karena dalam keadaan terbaring kita ada rasa biasanya pikir ya, yang sombong-sombong itu kalau lagi sakit tetap aja akan ingat Allah biasanya. Betul kan? Ya Allah, gini banget penyakit kan gitu. Maka si bule ini, oh gitu ya, kemana-mana ini bule kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah
kemudian Allah berikan dia ternyata hidayah, masuk Islam jalur alhamdulillah. Di masa Nabi ada Nabi, di masa Nabi seorang budak namanya Adas yang memberikan anggur ketika Nabi di Taif. Masuk Islam jalur apa? Jalur Bismillah. Masuk Islam jalur Bismillah. Karena dengar apa? Ketika Nabi mau minum dan makan anggur yang diberikan, Nabi mengucap Bismillah. Lalu Adas bertanya, apa itu Bismillah? Dijelaskan. Dan ternyata masuk Islam. Ini pelajaran gak usah diganti-ganti, Pak. Ya, gak usah kemudian atas nama toleransi. Gimana kabar? Puji Tuhan. Gak usah. Sebutkan saja alhamdulillah. Saya termasuk yang gak setuju ya. Assalamualaikum terus dijejerin apa pakai agar assalamualaikum. Kalau selamat siang gitu. Gak usah pakai salam-salam yang kepanjangan. Itu juga udah ada bawaan dari Majelis Ulama Indonesia itu sudah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan doa-doanya Nabi Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlan. Maka kami pun memperkenalkan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan ahlahu, keluarganya. Wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah, setelah Nabi Ayub sembuh, ya, beliau makin ganteng, hartanya malah tambah banyak, istri dan anak-anaknya kembali dan keluarganya menjadi lebih harmonis daripada 18 tahun lalu sebelum beliau sakit. Apa yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh? Hah? Di dalam surat Shad ayat 41. Dalam surat Shad ayat 41 sampai 44. Bisa dibuka nanti ya. Waskur abadana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa 'adabin qud birijlik hadha muttasalun baridun wa syarabun wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Dan ingatlah ketika hamba kami Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Lalu Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub waktu itu disuruh mandi dan minum, dan ternyata air itu membawa kebaikan bagi dirinya. Ya, ternyata salah satu penyelamat kehidupan kita yang harus kita syukuri apa? Air, ya. Ada penelitian, kalau salah namanya Masaru Emoto, menulis buku The True Power of Water tentang kekuatan air. Ya, katanya air itu kalau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan mengkristal dengan kristal yang baik, yang berkelihatan kalau pakai mikroskop. Tapi kalau kalimat-kalimat yang buruk, dia akan mengkristal dalam bentuk yang buruk. Maka ini menjawab kenapa air Zam-Zam menjadi air yang terbaik di muka bumi. Kenapa? Sumbernya Zam-Zam itu kan dekat Ka'bah, dan tidak ada waktu kecuali
Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lanjut lagi. Maka ini mungkin bisa menjelaskan betapa air Zam-Zam itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena memang kalimat-kalimat tertentu. Kalau kita ambil pelajarannya hari ini, manusia sebagai besar isinya apa? Air. Maka manusia itu senang dari kalimat-kalimat yang indah, diucapkan kalimat-kalimat yang indah. Tapi hari ini PR besar kita, di kalangan anak-anak muda, pernah dengar anak-anak muda kalau lagi nongkrong, Pak? Ya saya bilang nongkrong juga ya, beberapa tempat di sini, di kafe-kafe dekat sini. Baru duduk bentar, itu ada anak ABG ngomong baru sekian menit, apa yang kalau bisa keluar dari mereka? Ada kebun binatang segala macam. Ini perlu kita jadikan bahan renungan. Bagaimana solusinya? Bagaimana perbaikannya? Menurut saya ini salah satunya karena ya konten-konten yang ditonton di itu ya. Karena saya beberapa kali lihat konten-konten itu dengan kalimat yang kasar, sehingga mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Jadi kalau obrolan dibumbui dengan apa namanya kalimat-kalimat kasar, rebel, gitu ya, kalimat-kalimat rebel, kalimat-kalimat yang kasar itu seakan-akan keren, seakan-akan keren. Padahal tadi rumusnya, karena badan manusia itu isinya air, maka kalimat-kalimat yang terbaik kalimat thayyibah. Ucapkanlah kalimat yang baik, kalimat yang menyentuh, kalimat yang bisa apa namanya lebih baik lagi. Kawan saya datang, dia mau dilantik jadi pejabat ya, pejabat eselon wakil direktur di sebuah sekolah tinggi milik pemerintah. Datang ke rumah, dia bilang diminta pakai konsul karena selama ini dia ngomong ceplos-ceplos saja, ceplos-ceplos saja, dan temannya dia merasa ini banyak yang bersakit hati sama dia. Dan kalau jadi pimpinan dia merasa bilang, ya kalau bisa omongannya lebih detail dan lebih besar, karena dia akan menjadi public figure ya. Jangan semua hal diekspos ya. Tiba-tiba sekarang ramai karena pemerintah misalnya bilang tentang rudal apa Iran segala macam, itu bikin kegaduhan. Karena ketika jadi public figure ya akan disoroti, yang saya bilang ke beliau, akan disoroti ya, dan nanti efeknya akan berbeda. Kalau pemimpin yang kemudian ngomong dengan asal-asalan kepada bawahan, ya itu nanti bisa punya efek yang berbeda dengan teman yang ngobrol ke kita. Karena kalau pemimpin punya pengaruh, dia bisa mencopot, bisa pindahin orang ke Papua, bisa bikin orang ke mana, kan gitu. Kayak tadi apa itu pelajaran yang gak dipelajari, pelajaran yang gak dipelajaran yang kita kan kehidupan saja. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalimat-kalimat baik itu gambaran dari isi hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan kalimat yang baik, berkata baik atau diam, berkata baik atau diam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ini yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh ya. Setelah 18 tahun diuji, Nabi Ayub sembuh dengan apa? Air. Dengan air. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan, ini kita ambil beberapa pelajaran yang berharga ya, beberapa pelajaran berharga dari kisah Nabi Ayub ini. Yang pertama adalah bahwa tiap kita itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dari kisah Nabi Ayub. Tiap kita pasti diuji. Kenapa penting belajar sejarah? Agar kita tidak merasa hidup kita ini paling longsor, hidup kita ujiannya paling berat. Ya, dikasih ujian 2 bulan, 3 bulan sakit, ya Allah, tega banget sih. Saya sakit 3 bulan, 4 bulan. Nabi Ayub berapa lama tadi sakitnya? 18 tahun. 18 tahun. Yang sampai mengakibatkan istri dan anak beliau kabur.
yang sampai mengakibatkan harta yang begitu berlimpah itu juga hilang. Maka kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Maka kesusahan, kepayahan itu bagian dari tanda kehidupan. Jadi kalau hidup kita ada ujiannya, ini tanda apa? Tanda kita masih hidup. Kalau nggak mau diuji, berarti apa? Segera pulang. Bapak pilih mana? Ujian atau pulang? Kalau pilih ujian, naik kelas. Kalau pilih pulang, selamat nggak kena ujian, tapi udah pulang, selesai. Endgame. Jadi ternyata ujian tanda-tanda kehidupan. Ada kisah saya baru baca. Pernikahan sudah belasan tahun, ada yang bilang 12 dan 15 tahun ya. Keluarga ini keluarga yang sangat harmonis, di keluarga besar. Jadi ikon keharmonisan keluarga. Tiba-tiba menggemparkan keluarga besar, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mau bercerai. Itu namanya di press. Saya baca itu. Ternyata karena apa? Sudah beberapa tahun mereka tidur tuh masing-masing. Jadi satu atap tapi tidak dalam rumah tangga, seperti kos-kosan aja. Suaminya tidur di kamar ini, istri tidur di kamar ini. Tidak ada riak-riak, tidak ada berantem-berantem, nggak ada. Komunikasi itu hampa, hanya komunikasi urusan cicilan, urusan jemput anak, urusan bayar SPP dan seterusnya. Tidak ada kepedulian lagi dengan sesama. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kemudian pujian-pujian, tidak ada. Mereka hampa sekian tahun, akhirnya berkomunikasi di top sampai kemudian memutuskan keduanya sudah tidak ada rasa cinta di antara keduanya, kemudian memilih berpisah. Jadi ternyata kecemburuan, riak-riak itu ternyata bagian dari bumbu dan POV kita akan berubah. Kalau ternyata kenapa Aisyah begitu cemburu ya? Di dalam surat Al-Tahrim kan Aisyah cemburu pada Zainab. Ini berarti membuktikan apa? Aisyah sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu di rumah Pak, agak bapak itu justru bukti ibu-ibu apa? Cinta, peduli. Betul loh. Justru ketika tidak ada komunikasi yang tidak peduli lagi. Sama dengan di dalam orang kritik pemerintah misalnya itu tak peduli. Dan jangan dibilang pondok Irang. Yang lain bilang pondok Irang. Kepedulian. Justru kehidupan kita harmonis karena apa? Anak itu masih peduli, mengkritik bapaknya. Bapak tahu cak rokok yang menyebabkan dia berhenti rokok karena apa? Anaknya yang minta, jawabannya minta. Istrinya udah lama minta dia berhenti rokok, nggak berhenti begitu. Anak yang minta tidak. Jadi ternyata kritikan masukan dari orang-orang yang kita cintai karena kita itu membuktikan dia memang mencintai kita. Ya, itu dari pembacaan di translate. Saya baca itu dan saya bilang, ternyata berbahaya juga. Dingin di rumah ini jadi dingin. Seakan-akan orang merasa rumah saya ada baik-baik aja, nggak ada riak-riak. Tapi ternyata itu riak-riak itu bentuk dari kepedulian. Ya, dinamika kan begitu kan? Karena dia terjadi interaksi, maka ada gesekan segala macam. Tapi itu bagian dari manajemen konflik, bagian dari dinamika kehidupan kita. Yang akhirnya membuat kita lebih dewasa dalam konflik. Ya, jadi ini yang pertama, setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali para nabi. Bahkan ujian terberat adalah ujian para nabi. Sehingga dari sini kita belajar seringkali orang itu makin soleh,
dengan kelapa. Satu butir kelapa berapa harganya? Kelapa satu butir berapa harganya? 10.000 satu butir kelapa. Kalau dibuat jadi santan, kira-kira bisa berapa liter santan satu butir kelapa? Berapa? Bisa 2 liter. 1 liter lah ya. 1 liter santan. Misalnya 1 liter santan. Santan yang kecil-kecil itu isinya paling berapa gitu? 100 mili misalnya. Ada 100 mili harganya kira-kira berapa satu itu? 8.000, 7.000. Apa satu? Kalau saya misalnya 5.000 satu, jadi 100 mili. Ke 1 liter misalnya kali 10, 5.000 kali 10, 50.000. Padahal aslinya kelapanya cuma 10.000. Tapi kalau sudah dibentuk jadi santan, harganya jadi lebih mahal, 50.000. Tapi proses dia menaikkan nilai dari kelapa menjadi santan, prosesnya gimana Pak? Menyakitkan. Coba kalian tanya, kalau orang mau bikin santan, kelapanya dipetik dulu, diputar. Habis itu dia pakai kelapa diputar, dilempar. Ada nggak orang petik kelapa dari atas ke bawah ditek-tek? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kelapa pasti dijatuhkan ke bawah. Kadang-kadang yang dijatuhin kelapanya 2, duduknya 3. Yang petiknya juga ikut. Udah jatuh, apakah selesai? Belum. Dia baik Pak. Kupas. Dikupas, serabutnya diambil. Apakah selesai? Belum. Dikampak batoknya. Kalau yang belum pernah kelapa agak relate. Batok kalau ada batok, ada. Ya, serabutnya dibuka. Kalau dulu bisa dijadikan alat gosok ya. Batoknya dibuka, itu pakai kampak gitu. Udah batoknya dibuka, apa selesai? Belum. Jangan lagi Pak. Dikupas lagi kan? Nanti dikeluarkan airnya. Apakah selesai? Belum. Diparut. Kan gitu. Menjalani ujian berapa kali gitu. Dari mulai Pak. Dan mulai ketik sampai jatuh tadi. Begitu diparut, baru deh mulai bisa diperes. Ternyata perlu apa? Beberapa proses sehingga menjadi kualitas yang baik. Kursi-kursi yang ada di rumah Bapak itu mungkin melewati proses luar biasa dari pohon besar, yang apalagi yang kursi mahal tuh, yang dari kayu-kayu klasik yang gede-gede gitu ya. Anak-anak tuh perlu dididik untuk itu, karena salah satu penyakit pendidikan kita hari ini apa? Mereka tidak punya kemampuan untuk menunda. Delay of gratification yang anak-anak hari ini itu rendah. Delay of gratification itu rendah. Padahal kita dulu kenapa kita bisa kuat? Karena kita mau punya baju baru, itu kita nunggu apa Pak? Lebaran. Mau punya baju baru dulu. Lebaran. Pengen punya sepatu baru dulu kan? Lebaran sekolah. Lebaran kalau udah tahun ajaran baru kayak gitu. Mau nonton film kartun dulu hari Minggu. Bahkan terbiasa ada delay of gratification. Hari ini anak sebaikan, tapi ternyata di situ kadang-kadang ada penyakitnya. Sesuatu yang instan-instan itu seringkali tidak baik. Sesuatu yang instan itu tidak baik. Maka kemampuan delay of gratification itu yang perlu dididik juga. Ada keluarga-keluarga muslim hari ini. Agar apa? Dia siap menerima berbagai ujian, bahwa itu bagian dari proses kehidupan. Ya, tadi dari laqad khalaqnal insana fi kabad.
Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tadi yang pertama, tiap orang pasti diuji. Yang kedua, ujian tiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah bapak pikir atau menyamakan saya kok diuji dengan kemiskinan, kok dia gak diuji dengan kemiskinan. Dia pasti ada ujian yang lainnya, Pak. Ada ujiannya lain. Ya kita gak tahu. Pernah suatu saat datang sahabat Nabi Rasulullah Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu enak banget, punya harta banyak. Maka dia bisa bersedekah dengan hartanya. Gimana dengan kami ya Rasulullah? Dia bisa berinfak dengan hartanya. Gimana dengan kami yang tidak punya harta? Maka Nabi bilang kalian bisa berbuat baik, bisa bersedekah walaupun tidak dengan harta. Makanya kita dalam Islam mengenal konsep infak. Yang kedua kita mengenal konsep sedekah. Infak itu identik dengan harta. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Tapi kalau sedekah tidak identik dengan harta. Bentuk kebaikan apapun bisa bernilai sedekah. Bahkan senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan dilakukan pas hari Jumat. Begitu kotak amal lewat disenyumin, ya. Senyum. Sebelah aja. Kenapa Pak senyum Pak? Habis sedekah. Habis sedekah. Tapi semua punya peluang. Ya, tiap orang diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Ada ujian yang berupa ketakutan, kegalauan. Nah, ini banyak anak-anak hari ini Pak. Penelitiannya anak-anak itu banyak yang rentan dengan penyakit mental. Mental health, kesehatan mental. Makanya saya selalu kampanyekan kalau bisa kembalikan tradisi tulis menulis. Kalau anak-anak tidak mampu cerita, ya bapak-bapak jangan mendengarkan dia. Kamu harus cerita, kamu harus cerita. Jadi dia belum bisa cerita. Sampaikan ke dia, kamu mau cerita kapan silakan. Kalau nggak mau cerita langsung, kamu boleh tulis. Dan ternyata banyak penelitian menyebutkan menulis itu bagian dari rilis mental kita, memperbaiki mental kita dengan apa? Menulis. Ini jawaban kenapa orang-orang dulu mentalnya kuat, karena punya diary, menulis. Jadi menulis itu baik. Bahkan beberapa negara maju hari ini kembali pada buku dan pulpen, buku dan pensil. Yang tadinya pakai tablet canggih, sekarang kembali ke buku dan pulpen. Karena itu bagus, menulis itu bagus. Ya, tadi bentuk ujian yang pertama walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Ada ujian berupa ketakutan. Wal ju'. Ada ujian berupa kelaparan. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelaparan, sulit mendapatkan makanan. Wa naqsin minal amwal. Kesulitan harta. Wal anfus. Jiwanya galau, jiwanya merasa kering. Kaya dia, kaya, harta banyak, emas berapa kilo? 74 kilo misalnya. Apakah 74 kilo itu bisa berikan ketenangan? Enggak. Kalau harta itu diraih dengan jalur yang haram, pasti ditekan terus ya. Banyak sih emas udah dapat KPK udah kita deh pasti. Wal anfus. Makanya bagian dari keimanan itu ketenangan, sakinah. Bagian dari nikmat Allah itu sakinah. Huwal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang yang beriman. Jadi bapak-bapak hari ini belum punya dapur MBG. Bapak-bapak hari ini belum punya emas 74 kilo. Belum punya Lamborghini enggak ya. Belum punya Harley Davidson, tapi punya ketenangan. Itu nikmat bukan Pak? Itu nikmat. Syukur-syukur saat nanti punya Harley Davidson kan satu juga ya.
jadi kita support ya Pak ya. Motoran dari Idul Fitri itu paling udah selesai kan gitu. Menikmati apa yang sudah proses kerja ini kan tidak salah. Walaupun tentu bensinnya masih beda ya dari bensin bensin Mio. Wal anfusi was samarat, dan juga kesulitan buah-buahan. Tapi ujung dari ujian wa basyiris sabirin. Nabi Ayub lulus dari ujian ini karena beliau sabar. 18 tahun diuji oleh Allah, sabar. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran yang kita ambil. Kita buka sesi diskusi kalau ada yang silakan. Kalian foto. Ada suruh jam 6 lewat 6. Sekarang jam 5:15. Ada? Enggak? Ya, ini kata-kata yang baik ya. Gimana ini kan bisa kita. Iya. Oh, di pengajian-pengajian ada yang bisa Iya. Baik. Yang pertama, tentu sebanyak apapun kita ngaji di dekat air misalnya, kemudian kita mendoakan air dari kebaikan, tidak akan bisa mengalahkan air Zam-Zam. Itu yang harus kita yakin pertama dulu. Karena air Zam-Zam bukan hanya pada aspek tadi kalimat thayyibah, tapi memang air Zam-Zam ini dimunculkan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keajaiban, menjadi sebuah miracle, mukjizat. Ya. Betapa Allah itu maha besar. Kita bayangkan air Zam-Zam itu nggak pernah habis, berabad-abad. Setiap kita berangkat ke Mekah, pulang semua bawa air Zam-Zam. Di sana pun air Zam-Zam nggak pernah habis. Ini masjid As-Salam, kalau tiba-tiba ada tamu 100.000 orang gitu, 2 hari kira-kira bisa nggak air ya, air yang mencukupi itu jutaan orang. Ya. Lalu bagaimana dengan di rumah kita? Bisa jadi, ya. Sehingga memang kami dulu kita kalau lagi hafal Quran itu sering ada air-air ya, kemudian diminum maka. Tapi kemudian tidak boleh kita meyakini air ini bisa seperti air Zam-Zam, berbeda. Ya tentu berbeda. Tetap tidak akan sama. Tapi yang menarik, apakah dengan begitu kita jadi belajar bahwa baiknya mungkin kita di rumah ngaji dan seterusnya dan merokok kalau bisa kan? Karena sebenarnya tempat sholat terbaik itu di rumah, tempat ngaji terbaik itu di rumah. Karena misalnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, ya. Kecuali untuk sholat wajib. Sehingga para ulama menjelaskan kalau kita sholat sunnah itu di rumah. Ngaji itu bareng keluarga di rumah. Ya, mudah-mudahan ada efek kebaikan. Karena tadi kita meminum dengan air di situ, yang juga ada kalimat-kalimat thayyibah yang tentu muncul, sehingga siklus kehidupan kita berada dalam ketenangan semua. Ya. Karena tadi semuanya yang karena makanan minuman itu bukan cuma status kehalalan, tapi juga harus thayyib. Tapi juga harus thayyib. Maka selain didoakan, perlu juga diperiksa juga air. Karena ada penelitian kawan saya di Jakarta itu ada beberapa daerah di Jakarta di dekat Rawamangun yang terindikasi airnya ada bakteri E. coli. Karena posisi rumah yang terlalu rapat sehingga sumur itu dekat dengan seputeng. Ya, dia banyak mengeluhkan kalau sering sakit pencernaan dan seterusnya. Begitu diperiksa kandungan airnya ternyata
kita juga bisa kali ini. Jadi rumah kita masing-masing bawa sampel misalnya airnya gitu, layak minum nggak? Layak minum atau tidak? Ya mungkin salah satunya tadi ya sering-seringlah ngaji, mudah-mudahan ada kebaikan ya kepada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena tadi itu bukan penelitian orang Islam. Nanti bapak cari Natsaru Emoto, dia orang Jepang, yang meneliti tentang air. Allah harus. Oke, ini cukup. Allah Alhamdulillah, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang lebih istiqomah, dan Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang makin mengimani Allah Subhanahu wa taala, memahami bagaimana perjuangan para nabi, dan kita benar-benar menjadi orang yang tidak mudah mengeluh dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara